Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian membayangkan sosok manusia yang namanya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, namun kehadirannya mengguncang pemahaman seorang nabi besar sekelas Nabi Musa alaihissalam? Beliau adalah sosok yang disebut Allah sebagai hamba di antara hamba-hamba kami. Seorang lelaki misterius yang diberikan rahmat dan ilmu langsung dari sisinya. Ilmu yang kita kenal sebagai ilmu laduni. Dialah Nabi Khidir alaihissalam. Sosok yang perbuatannya seringkali dianggap aneh, kejam, bahkan tidak masuk akal oleh logika manusia. Namun di baliknya tersimpan hikmah sedalam samudera yang mengatur keseimbangan takdir dunia. Banyak riwayat menyebutkan bahwa beliau adalah putra dari seorang raja purba. Namun beliau meninggalkan kemewahan istana demi mencari sumber air keabadian atau Ainul Hayat. Namun misteri yang paling menggetarkan hati umat manusia selama ribuan tahun adalah siapakah beliau sebenarnya? Dari mana beliau berasal? Dan benarkah beliau adalah satu-satunya manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah untuk tetap hidup menjaga keseimbangan alam hingga fajar kiamat menyingsing? Kisah Nabi Khidir bukanlah sekadar dongeng tentang pertemuan di tepi pantai, melainkan sebuah pelajaran radikal tentang ketundukan mutlak pada kehendak Allah yang seringkali tersembunyi di balik musibah. Kita akan menelusuri jejak beliau mulai dari silsilahnya yang misterius, pencariannya terhadap air kehidupan, hingga momen krusial saat beliau melubangi perahu dan membangun tembok runtuh yang membuat Nabi Musa terheran-heran. Apakah beliau seorang nabi, seorang wali, ataukah malaikat yang menyerupai manusia? Dan mengapa keberadaannya selalu dikaitkan dengan tempat-tempat di mana dua lautan bertemu? Sebelum kita membedah 14 bab yang sangat mendalam dan penuh rahasia ini, mulai dari kelahiran hingga peran beliau di akhir zaman, saya mengundang sahabat untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Mari kita selami samudera hikmah yang tak bertepi ini bersama-sama. Kita mulai sekarang. Asal-usul Nabi Khidir alaihissalam diselimuti oleh berbagai riwayat yang membawa kita kembali ke masa yang sangat kuno. Bahkan ada yang menyebutkan beliau hidup di masa setelah Nabi Nuh alaihissalam atau sezaman dengan Raja Zulkarnain. Nama aslinya sering disebut sebagai Balyan bin Malkan. Beliau dikabarkan lahir dari keluarga bangsawan. Bahkan ayahnya adalah seorang raja besar yang mengharapkan Khidir menjadi penerus tahtanya. Namun, sejak kelahirannya, Khidir telah menunjukkan tanda-tanda sebagai hamba yang dipilih. Dengan cahaya ketenangan yang terpancar dari wajahnya yang membuat siapapun merasa segan. Meskipun lahir di dalam istana yang penuh dengan kemewahan, hati Khidir tidak pernah terpikat oleh emas dan kekuasaan. Beliau lebih banyak menghabiskan waktu di ruang-ruang tersembunyi untuk beribadah dan merenungkan rahasia penciptaan langit dan bumi. Kelahiran beliau merupakan awal dari sebuah takdir besar, di mana Allah mempersiapkan seorang manusia yang tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu biasa, seorang pengembara abadi yang akan menjadi saksi atas perjalanan sejarah umat manusia dari satu generasi nabi ke generasi nabi berikutnya. Ketika mencapai usia muda, tekanan untuk menikah dan naik tahta semakin kuat menghimpitnya. Namun, Khidir menyadari bahwa jiwanya tidak diciptakan untuk mengurusi urusan duniawi yang fana. Dalam sebuah peristiwa yang dramatis, beliau memutuskan untuk meninggalkan segala kemewahan, menanggalkan pakaian kebesarannya, dan keluar dari istana secara diam-diam menuju padang pasir dan hutan belantara. Beliau memilih jalan kefakiran demi mendapatkan kekayaan ruhani yang sesungguhnya di sisi Allah. Pelariannya dari istana bukanlah bentuk ketakutan, melainkan sebuah hijrah besar menuju pengabdian total. Beliau bergembara dari satu tempat ke tempat lain, berguru pada alam dan berkomunikasi langsung dengan ilham-ilham ilahi. Di masa inilah, Allah mulai membukakan hijab-hijab gaib bagi Khidir, memberikan rahmat yang sangat khusus yang tidak diberikan kepada manusia lain. Beliau menjadi pengembara yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, namun namanya harum disebut-sebut oleh para penghuni langit sebagai kekasih Allah yang tulus. Nama Khidir sebenarnya bukanlah nama pemberian orang tua, melainkan sebuah gelar yang diberikan karena mukjizat yang melekat pada dirinya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa beliau disebut Khidir yang hijau
Karena jika beliau duduk di atas tanah yang kering kerontang atau rumput yang sudah mati, maka seketika itu juga tanah tersebut akan bergejolak dan menumbuhkan dedaunan hijau yang subur. Kehadirannya adalah simbol dari kehidupan, kesuburan, dan rahmat Allah yang menghidupkan hati yang mati. Warna hijau dalam Islam sering dikaitkan dengan penghuni surga, dan Khidir membawa energi surga tersebut ke dalam dunia material. Kemanapun beliau melangkah, alam seolah memberikan penghormatan, pohon-pohon merunduk dan bunga-bunga bermekaran. Gelar ini juga melambangkan bahwa ilmu yang beliau miliki selalu segar, tidak pernah usang oleh waktu, dan selalu memberikan kesejukan bagi jiwa-jiwa yang sedang haus akan kebenaran di tengah padang pasir kehidupan yang gersang. Salah satu riwayat paling populer tentang Nabi Khidir adalah keikutsertaannya dalam ekspedisi Raja Zulkarnain untuk mencari Ainul Hayat, sebuah mata air yang siapapun meminumnya akan diberikan umur panjang hingga hari kiamat. Dikisahkan bahwa dalam perjalanan di daerah yang gelap gulita, Khidirlah yang berhasil menemukan mata air tersebut atas petunjuk Allah, sementara sang raja dan pasukan lainnya kehilangan arah. Khidir meminumnya dan mandi di dalamnya sehingga tubuhnya menjadi abadi. Pencarian ini bukan sekadar haus akan umur panjang, melainkan tugas ilahi agar ada seorang manusia yang tetap hidup untuk menjaga keseimbangan spiritual dunia dan menjadi saksi sejarah. Dengan meminum air tersebut, Khidir tidak lagi tunduk pada hukum penuaan biologis manusia biasa. Beliau menjadi penjaga rahasia-rahasia zaman, berpindah dari satu masa ke masa lain, menjadi penghubung antara dunia materi yang terbatas dengan dunia malakut yang tak terbatas. Ribuan tahun berlalu, dan sampailah pada masa Nabi Musa alaihi salam. Saat Nabi Musa merasa bahwa dirinya lah orang yang paling berilmu di bumi, Allah menegurnya dan memberitahukan bahwa ada seorang hamba di pertemuan dua lautan yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Dengan penuh kerendahan hati, Nabi Musa menempuh perjalanan jauh bersama muridnya Yusha bin Nun, membawa ikan sebagai pertanda tempat pertemuan mereka. Ambisi Nabi Musa untuk bertemu Khidir mengajarkan kita bahwa setinggi apapun derajat seorang manusia, ia tetaplah seorang murid di hadapan luasnya ilmu Allah. Musa, yang sanggup membelah laut, harus menempuh perjalanan melelahkan hanya untuk bertemu dengan Khidir yang tidak populer di kalangan manusia. Ini adalah awal dari salah satu dialog paling penting dalam sejarah kenabian, sebuah pertemuan antara ilmu syariat yang zahir dengan ilmu hakikat yang batin. Ketika akhirnya bertemu di sebuah batu besar, Nabi Musa meminta izin untuk mengikuti Khidir agar bisa belajar ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Khidir menjawab dengan kalimat yang sangat terkenal, "Sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku." Khidir mengetahui bahwa Musa memandang dunia dengan kacamata hukum syariat yang logis, sementara tindakan Khidir didasarkan pada penglihatan gaib tentang masa depan yang seringkali tampak salah di mata manusia. Musa bersikeras dan berjanji akan sabar. Khidir pun memberikan satu syarat mutlak. Musa tidak boleh bertanya tentang apapun yang dilakukan Khidir sampai Khidir sendiri yang menjelaskannya. Syarat ini adalah ujian bagi akal dan ketaatan. Perjalanan ini menjadi metafora bagi setiap penuntut ilmu, bahwa seringkali guru melakukan sesuatu yang tidak kita pahami, dan kunci untuk membukanya bukanlah protes, melainkan kesabaran dan prasangka baik. Tindakan pertama Khidir yang membuat Musa terperanjat adalah saat mereka naik ke sebuah perahu milik orang-orang miskin yang baik hati. Bukannya berterima kasih, Khidir justru merusak perahu tersebut dengan melubanginya. Musa yang tidak tahan melihat ketidakadilan tersebut langsung memprotes. "Mengapa engkau melubangi perahu ini untuk menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang sangat buruk." Khidir hanya mengingatkan tentang janji kesabaran Musa. Di balik tindakan jahat merusak milik orang miskin, Khidir sebenarnya sedang menyelamatkan mereka. Di depan sana, ada seorang raja zolim yang merampas setiap perahu yang bagus. Dengan melubangi perahu itu, Khidir menjadikannya tampak cacat sehingga luput dari rampasan sang raja. Musibah kecil, perahu rusak, ternyata adalah tirai yang melindungi mereka dari musibah besar,
yaitu kehilangan seluruh mata pencaharian. Ujian kedua jauh lebih berat. Saat berjalan di daratan, mereka bertemu dengan seorang pemuda yang sedang bermain. Tanpa alasan yang jelas secara zahir, Khidir membunuh pemuda tersebut. Musa benar-benar terguncang dan berteriak, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Bagi Musa, ini adalah pelanggaran hukum Tuhan yang paling berat. Namun, Khidir bertindak atas perintah Allah yang mengetahui masa depan. Pemuda itu ditakdirkan akan tumbuh menjadi orang yang sangat zolim dan akan memaksa kedua orang tuanya yang soleh untuk menjadi kafir karena cintanya yang berlebihan kepada sang anak. Allah ingin menggantikan anak tersebut dengan anak lain yang lebih baik, lebih suci, dan lebih berbakti. Kematian tragis tersebut sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menyelamatkan iman kedua orang tua pemuda itu. Setelah ditolak dan tidak diberi makan oleh penduduk sebuah desa yang pelit, Khidir justru mengajak Musa untuk memperbaiki sebuah tembok rumah yang hampir roboh di desa tersebut tanpa meminta imbalan. Musa yang merasa lelah dan lapar kembali memprotes, mengatakan bahwa setidaknya Khidir bisa meminta upah agar mereka bisa membeli makanan. Inilah batas akhir kesabaran Musa, dan Khidir menyatakan bahwa mereka harus berpisah. Tembok tersebut ternyata menyimpan harta karun milik dua anak yatim di desa itu. Ayah mereka adalah orang yang sangat soleh, dan Allah ingin harta itu tetap tersimpan aman di bawah tanah sampai anak-anak itu dewasa. Jika tembok itu runtuh sekarang, penduduk desa yang pelit akan menjarah harta tersebut. Melalui Khidir, Allah menjaga hak anak yatim karena kesolehan ayahnya, sebuah bukti bahwa kebaikan orang tua akan melindungi keturunannya melalui cara-cara gaib. Pertemuan Musa dan Khidir merangkum perbedaan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ilmu syariat, Musa, menghakimi apa yang nampak secara zahir berdasarkan hukum Allah, sedangkan ilmu hakikat, Khidir, bertindak berdasarkan pengetahuan langsung dari Allah tentang esensi dan masa depan sebuah peristiwa. Khidir menegaskan di akhir pertemuannya, "Dan bukanlah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri. Beliau hanyalah instrumen dari kehendak ilahi yang maha luas." Ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan Allah tanpa melalui proses belajar manusia, melainkan melalui pembersihan hati dan ketaatan total. Khidir menunjukkan bahwa di balik setiap kejadian yang kita anggap buruk, seringkali tersimpan skenario kebaikan yang luar biasa. Pelajaran ini memaksa kita untuk tidak terburu-buru menghakimi takdir Allah dan menyadari bahwa pengetahuan kita hanyalah setetes air di tengah samudra ilmunya yang tak terbatas. Dalam tradisi tasawuf, Nabi Khidir alaihi salam dianggap sebagai guru tertinggi, Syaikhul Masyaikh, yang membimbing para wali Allah dari satu generasi ke generasi lain. Banyak tokoh besar Islam seperti Ibnu Arabi, Ibrahim bin Adham, hingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikabarkan pernah bertemu dan mendapatkan bimbingan langsung dari Khidir. Beliau sering muncul secara tiba-tiba dalam wujud pengemis, orang tua bijak, atau pengembara untuk memberikan ujian atau nasihat kepada mereka yang sedang menempuh jalan spiritual. Kehadiran Khidir di tengah umat Muhammad menunjukkan bahwa bimbingan ilahi tidak pernah terputus. Beliau bertindak sebagai jembatan antara dunia manusia dengan dimensi malakut, memastikan bahwa benih-benih kesolehan tetap tumbuh di setiap zaman. Bertemu dengan Khidir menjadi simbol pencapaian spiritual yang tinggi, di mana seorang hamba sudah dianggap layak untuk menerima rahasia-rahasia ketuhanan yang paling dalam. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, di mana Nabi Khidir tinggal? Mayoritas riwayat menyebutkan bahwa tempat tinggal utamanya adalah di atas air atau di pulau-pulau terpencil yang jarang dijamah manusia. Beliau dipercaya memiliki tugas untuk menjaga samudra dan membantu orang-orang yang tersesat atau dalam kesulitan di tengah laut. Namun, sebagai hamba yang tidak terikat ruang, beliau bisa muncul di mana saja, mulai dari Padang Arafah saat musim haji hingga lorong-lorong sempit di kota-kota besar. Beliau adalah pengembara yang tidak memiliki rumah permanen di bumi, karena seluruh bumi Allah adalah tempat sujudnya. Beberapa pendapat ulama menyebutkan bahwa setiap tahun beliau bertemu dengan Nabi Ilyas alaihi salam untuk melakukan ibadah bersama.
Keberadaan beliau yang tersebar ini menjadi pengingat bahwa Allah memiliki hamba-hamba rahasia yang mengawasi dunia dan memberikan pertolongan atas izinnya tanpa mengharapkan pengakuan dari manusia. Keyakinan tentang umur panjang Khidir juga dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Khidir akan menjadi salah satu orang yang berdiri paling depan menentang fitnah Dajjal. Dikisahkan ada seorang pemuda yang sangat berani yang menantang Dajjal dan dibunuh, lalu dihidupkan kembali oleh Dajjal sebagai tipu daya. Namun pemuda itu tetap tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan. Banyak ulama berpendapat pemuda berilmu tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Peran beliau di akhir zaman adalah sebagai penjaga akidah umat. Dengan ilmu yang dimilikinya, beliau tidak akan bisa tertipu oleh sihir dan teknologi Dajjal. Khidir akan menjadi saksi hidup yang mematahkan klaim ketuhanan sang pendusta besar tersebut. Keberadaannya hingga akhir zaman adalah jaminan bahwa cahaya kebenaran tidak akan pernah benar-benar padam, dan Allah selalu memiliki saksi kunci di setiap fase krusial sejarah manusia. Meskipun diberikan umur yang sangat panjang, syariat tetap menegaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Para ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam akan wafat pada masa mendekati hari kiamat, tepatnya setelah tugas-tugas besar beliau selesai atau saat ditiupnya sangkakala pertama. Beliau akan merasakan kematian sebagaimana manusia lainnya, namun dengan akhir yang sangat mulia sebagai hamba yang telah mengabdi ribuan tahun. Wafatnya Khidir nanti akan menandai berakhirnya sebuah era misteri dan hikmah di muka bumi. Namun selama beliau masih ada di antara kita, beliau tetap menjadi simbol harapan bahwa rahmat Allah itu dekat. Kisah beliau dari lahir hingga nanti wafatnya mengajarkan bahwa waktu hanyalah alat bagi Allah, dan bagi mereka yang telah menyerahkan diri seutuhnya kepadanya, waktu tidak lagi menjadi penjara, melainkan hamparan luas untuk menebar kebaikan tanpa batas. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengulas sosok Nabi Khidir alaihissalam membawa kita pada sebuah kesadaran bahwa hidup ini penuh dengan rahasia yang tidak sanggup dijangkau oleh akal pikiran kita yang terbatas. Kita belajar dari beliau bahwa di balik setiap musibah, perpisahan, atau kejadian yang nampak buruk, seringkali tersimpan rencana Allah yang sangat indah dan penuh rahmat. Jika kita merasa perahu kehidupan kita dilubangi oleh kegagalan, atau jika kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga seperti pemuda dalam kisah tadi, atau jika kita merasa lelah membangun tembok kebaikan yang seolah tak dihargai, ingatlah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini. Allah tidak pernah bertindak tanpa alasan, dan setiap goresan takdirnya adalah bentuk kasih sayang yang mendalam bagi hamba-hambanya yang bersabar. Nabi Khidir adalah personifikasi dari hikmah ilahi yang tenang di tengah badai. Beliau mengajarkan kita untuk berhenti memprotes takdir dan mulai belajar untuk ridho terhadap setiap ketentuannya. Misteri umur panjang beliau dan peran beliau sebagai penjaga zaman seharusnya membuat kita semakin merasa kecil di hadapan keagungan Allah. Beliau adalah hamba yang paling tersembunyi, namun paling aktif dalam memberikan manfaat atas perintahnya. Kita mungkin tidak akan pernah bertemu dengan beliau secara fisik, namun kita bisa bertemu dengan semangat keberadaan beliau melalui prasangka baik kepada Allah, husnuzon. Setiap kali kita menemui orang asing yang membutuhkan bantuan, atau saat kita merasa mendapatkan ilham kebaikan secara tiba-tiba, bisa jadi itu adalah cara Allah mengirimkan energi Khidir ke dalam hidup kita. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat agar kita selalu haus akan ilmu, rendah hati dalam belajar, dan selalu meyakini bahwa di atas setiap orang berilmu masih ada yang maha mengetahui segalanya. Semoga kita diberikan kekuatan untuk memiliki kesabaran seperti yang diharapkan Khidir dari Musa, dan diberikan kejernihan hati untuk melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Ya Allah, Tuhan yang memberikan rahmat dan ilmu laduni kepada hamba-Mu Nabi Khidir alaihissalam, kami memohon kepadamu, anugerahkanlah kepada kami sedikit dari kejernihan hati dan keluasan ilmu-Mu, agar kami sanggup memahami rahasia takdir-Mu dengan penuh keridhaan. Ya Allah, bimbinglah kami di setiap langkah kehidupan kami, sebagaimana Engkau membimbing hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadikanlah setiap musibah yang menimpa kami sebagai tirai pelindung dari keburukan yang lebih besar, dan jadikanlah setiap kesabaran kami sebagai jalan menuju kedekatan denganmu. Ya Allah,
Jauhkanlah kami dari kesombongan ilmu, dan kumpulkanlah kami kelak bersama para nabi dan kekasih-Mu di surga-Mu yang paling mulia. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak kepada sahabat beriman yang telah menyimak tuntas kisah misterius Nabi Khidir alaihissalam ini. Semoga narasi ini menjadi wasilah bagi kita untuk semakin teguh dalam iman dan bijak dalam menyikapi hidup. Jika sahabat merasa video ini memberikan pencerahan ruhani yang mendalam, silakan tekan tombol like. Bagikan kepada saudara-saudara kita agar semakin banyak yang belajar tentang hikmah takdir. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar, apa pelajaran paling berharga yang sahabat petik dari pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir hari ini. Bagi sahabat yang belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga untuk mendapatkan update kisah-kisah luar biasa lainnya dari Khazanah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.